Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri manusia ada dua dimensi yang diciptakan Allah Ta'ala, yakni jasad dan juga ruh. Ketika manusia dipanggil kembali menghadap Allah atau mengalami kematian, maka jasad dan ruh akan dipisahkan. Jasad dikubur dalam tanah, sedangkan ruh masih akan mengalami perjalanan, yakni kehidupan ruh berpindah di alam barzah. Artinya, episode kehidupan tidak berakhir dan tidak berhenti meski manusia telah meninggal. Ruh akan mengalami perjalanan lain di alamnya yang lain pula. Dan Allah Ta'ala juga akan mengembalikan ruh ke dalam jasadnya sesuai apa yang Allah kehendaki. Tentang perjalanan ruh ini digambarkan Ustaz Amin Nurbaits. Dia alumnus Universitas Gadjah Mada dan Madinah International Universitas ini menjelaskan bahwa dari Al-Barak bin Asib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa dia pernah mengiringi jenazah orang Ansar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Dia pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala ada burung. Di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari asap kubur." Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari asap kubur." Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh orang mukmin dan juga kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kapan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan juga ridahnya." Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air yang keluar dari mulut ceret dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kapan dan juga hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, "Ruh siapakah yang baik ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan." Dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia hingga sampai di langit dunia. Mereka minta agar pintu langit dibukakan. Lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ketujuh, kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku ini di Illiyin." Tahukah kamu apa ke Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis dan disaksikan oleh para malaikat. Mayit juga mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Lalu mereka menggertaknya dan menundukkan si mayit. Mereka bertanya, "Siapa Rabbmu?" Si mukmin menjawab, "Rabbku Allah." "Apa agamamu?" tanya malaikat. "Agamaku Islam," jawab si mukmin. "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Si mukmin kemudian menjawab, "Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sang malaikat bertanya lagi, "Bagaimana amalmu?" Jawab mukmin, "Saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya." Pertanyaan malaikat, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya. Seperti firman-Nya,
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkan untuknya surga. Beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga. Dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberikan kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya amal solehmu. Amal saleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan juga hartaku. Dia melihat surga dengan penuh kedamaian. Wallahu a'lam.